Apakah oke. Apakah suara saya sudah jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Selamat malam. Oke, malam. Ya, teman-teman, pada malam hari ini kita bakalan mendengarkan ya sharing dari salah satu teman pejuang apoteker yang lulus di Universitas Bakti Kencana, Prodi Apoteker, di mana Prodi Apoteker ini, atau kalau saya salah mungkin nanti kita langsung konfirmasi ya, em, UBK ini kalau saya tidak salah ya, sudah terakreditasi unggul untuk prodi farmasinya. Nanti kita bakalan tanya langsung sama alumni yang lulus dan hari ini kita bakalan lebih banyak sharingnya ya. Jadi untuk teman-teman yang kepo, yang juga ingin mungkin mencoba di UBK, teman-teman boleh banget bertanya. Dan pada malam hari ini akan dimoderatorin dengan saya, Apoteker Novi. Ini sorry ya kalau pakaian saya seperti ini karena saya lagi ada di China dan di sini lagi musim semi yang di awal, jadi sangat dingin ya. Di sini suhunya tadi saya terakhir cek di 5 derajat Celcius. Oke, untuk Kak Diva sendiri sudah join, Kak Diva? Apakah sudah join, Kak Divanya? Oh, suaranya Sudah. belum kedengaran. Oh, udah. Hmm, admin boleh tolong dibuat di latarnya jadi dua gitu, boleh nggak ya? Di sayanya tidak kelihatan. Oke, malam, Kak Diva. Diva malam. Kenapa nggak masuk ya suaranya di saya ya? Oh, Kak, sorry. Tadi koneksinya jelek. Oh, oke, oke, oke. Sekarang sudah bagus kok di saya. Iya, Kak. Tadi ganti device dulu. Maaf ya, Kak. Oh, oke, Diva. Kumaha kabarnya? Saya benar nggak tuh bahasa Sundanya, Diva? Bener, Kak. Cuman kurang tepat di Kumaha Damang gitu, Kak. Oh iya benar, kumaha damang. Iya benar, lupa saya. Alham- Sehat, Diva. Alhamdulillah, Kak. Sehat. Cuman ya lagi batuk pilek aja. Oh, lagi batuk pilek. Nah, Tapi semoga biarpun kondisinya lumayan tidak fit, tetap semangat ya untuk bagi pengalamannya ke teman-teman yang udah join pada malam hari ini. nah, Oke. Sebelumnya, Diva, em, untuk boleh cerita dulu nggak asal S1-nya itu dari mana, lalu tesnya itu bulan berapa, dan lulus di kampus mana? ya, baik. Aku dari alumni Stikes, bukan Stikes ya, sekarang mah udah jadi Institut Kesehatan Raja Wali Bandung, Kak. Hmm. eh Memang masih baru waktu itu aku masuk Raja Wali itu aku masih angkatan kedua. Terus Oh, angkatan baru angkatan kedua. Ya biasa kak lemparan-lemparan dari PTN ya, jadi ngambilnya PTS. Iya. Oke. Terus kemarin aku coba tes sebelumnya di Unisba ya kak, di bulan Mm-mm. Maret kalau nggak salah itu eh di luar prediksi ya kak soalnya. Ternyata soal Oh, di Unisba tuh ada kayaknya 50 soal itu hitungan Kak. Jadi kayak kaget oh. kali tes. Mm-mm, Ya kurang prepare juga. Aku nggak ikutan bimbel mm-mm. waktu itu. Jadi ya kurang memuaskan lah hasilnya belum belum rezeki juga. Terus kemarin nyoba di UBK. Sebelumnya tuh aku kan
ikut bimbel dulu ya di sini di Pejuang. Hmm, Terus banyak banyak sih beberapa soal yang plek ketiplek gitu Kak dari Alhamdulillah. sama pas keluar di tes tuh sama gitu Kak. Paling kalau Hmm. sih beda dari 0,0 atau beda angka aja lah gitu. Kalau kata-kata itu sama gitu Kak. Terus kalau misalnya kemarin di tanggal berapa ya sebelum sebelum puasa sih kayak 26 Februari kalau nggak salah atau 25 gitu tesnya. Oh, tesnya sebelum puasa ya. Iya, cuman sekarang juga lagi buka lagi sih Kak sampai 25 April kalau nggak salah. 26 Aprilnya Oh, tes gelombang keduanya gitu Kak. Siapa tahu ada yang berminat gitu. iya, sepertinya banyak. Kalau Diva sendiri berarti gelombang pertama. Kak, betul. Aku gelombang pertama. Berarti mulai kuliahnya kapan tuh, Dik? eh Kemungkinan sih kalau misalnya cuman tes sampai gelombang kedua, kemungkinan akhir Mei sih Kak. Cuman kita nggak tahu ya nanti ada gelombang ketiga atau enggak gitu. Hmm, berarti nanti ikut semester ganjil ya. Betul Kak, ikut semester. Oke deh, kalau gitu sepertinya sudah tidak sabar untuk dengar sharing dari Diva. Proses awal dari pendaftaran ya, administrasi apa-apa aja yang perlu dipersiapkan untuk UBK, terus sharing-sharing soal juga ya Diva ya, biar ada spill-spill sedikit nih untuk teman-teman yang mau ujian. Terima kasih udah memberikan waktu dan energinya ya Diva. Terima kasih. Oke, enjoy your time. Nanti dibantu share screen sama admin kita ya. Oke. Oke. Ya, silahkan Diva, this is your space untuk sharing-sharing. Teman-teman boleh banget ya untuk tanya jawab, silahkan tulis di kolom chat. Nanti setelah teman kita Diva udah siap saya sharing, nanti kita bakalan jawab-jawab, oke? Ya, silahkan Diva. Oke. Halo teman-teman, kenalin aku Diva Azara Janudin. Dulu aku S1 farmasinya aku di Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Terus aku kemarin eh, abis bimbel nih dari pejuang apoteker. Terus aku nyoba di UBK, alhamdulillah lolos nih. Terus apa aja sih persiapannya gitu? Pak boleh di next? Ya. Ada beberapa persiapan ya tentunya buat masuk apoteker gitu yang kita tahu kan susah banget nih. Banget 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 ya menurut aku karena aku bukan yang suka belajar banget gitu kan. Yang pertama sih persiapannya menurut aku doa dan restu orang tua itu sangat amat penting ya menurut aku di antara belajar sama yang lainnya gitu karena aku ngerasain banget gitu pas Unisba tuh aku coba-coba dan aku kayak ya udah aja gitu berdoanya sepasrah itu sepasrah lagi seadanya gitu ya nggak yang gimana gitu. Nah itu doa tuh penting banget tuh ada jadi kalau ada yang mau apa ya kayak doa-doa apa aja gitu yang aku amalin gitu kemarin. Terus yang kedua tuh ada pilih univ yang kamu mau gitu. Terus udah misalnya kamu memilih di STFI gitu kan ada di Unisba, di ITB, di Unpad tuh. Ada di aku juga di masuk di UBK gitu. Nah, kalian tuh lihat nih tesnya barengan atau enggak kayak kemarin kan kalau nggak salah Unjani sama apa gitu yang barengan gitu ya. Jadi dilihat dulu nih kalau misalnya barengan yang memungkinkan kamu pengen banget nih dan lihat hokinya. Kalau aku menurut aku lihat hokinya kamu bakal hoki di mana gitu. Karena ya ini faktor hoki juga ya kita juga nggak tahu ya kan ada yang sampai 7 kali, 6 kali tes karena emang sesusah itu gitu ya. Terus eh, dilihat, ditulis tuh persiapannya kayak administrasinya apa aja gitu kan. Biasanya suka dicantumin ya di pamfletnya kayak persiapan administrasinya harusnya apa aja. Terus belajar gitu ya. Jujur aku bukan yang belajar dari aku S1 kemarin karena S1 kemarin aku pusing sama skripsi jadi jujur aku gak ada kepikiran buat masuk apoteker sebenarnya cuman karena melihat nih potensi kerjanya kemarin selama aku lulus November wisuda November kayak November sampai Desember tuh sampai Januari gitu aku lihat
susah banget nih masuk kerja terus kayak kita masa mau cuman jadi TTK aja gitu kemarin. Jadi kayak sayang banget nih tinggal selangkah lagi gitu kan. Dilihat dari potensinya mungkin lah bisa gitu sambil ya lah haula aja kayak lihat dari teman-teman aku yang belajarnya dari semester 7 semester 6 dia kayak wah keren banget nih dia bisa sampai lulus gini gini gini. Apa sebenarnya aku hopeless gitu kayak bisa nggak ya masuk apoteker dengan belajar aku yang kayak gini. Terus ya aku ketemulah sama pejuang apoteker gitu. Dilihat dari segi dia ngejelasinnya kayak gimana dan aku nanya-nanya juga ya ke teman-teman aku yang sebelumnya udah masuk di UNY ada juga yang ikut pejuang apoteker katanya di sini enak juga katanya penjelasannya enak, kakak-kakak mentornya juga siap ditanya gitu, siap menjawab apa aja kesusahan kita selama lagi ngerjain soal nih. Terus oh iya belajarnya juga dari kan di sini pasti ada TO-TO ya. Nah aku tuh karena aku suka pelupa sama aku tuh suka ditulis atau enggak sama aku suka diketik ulang di Word biar kita tuh inget nih soal apa aja nih yang bakal yang kira-kira bakal keluar dari TO-TO itu. Dan itu tuh kebukti sama aku sendiri gitu ya ada beberapa soal yang plek ketiplek sama sama apa ya soal yang keluar pas aku tes gitu. Boleh di next Kak? Ya, terus pas aku masuk nyoba daftar ke UBK, kita tuh nanti disuruh daftar di webnya gitu kan ya. Nanti dikasih tahu webnya apa. Terus di sini nanti kita tuh pilih kita mau apa nih, misalnya profesi. Nah, nanti klik next Kak, boleh? Nah, di situ tuh ada rincian berapa biaya brosurnya gitu, biaya pendaftarannya gitu. Kayak kita tuh kalau bahasanya tuh beli brosur gitu ya, beli formulir, di formulir. Nah, di situ kemarin aku 600.000, terus udah gitu next ya Kak. Nah, udah gitu. Nanti tuh di situ ada persyaratan administrasi ya. Itu apa aja tuh yang misalnya harus dikumpulin. Di situ kan ada pas foto warna terbaru, terus scan transkrip nilai, terus fotokopi ijazah yang udah dilegalisir, terus sertifikat TOEFL. Nah, kemarin tuh aku tuh kalau nggak salah nggak ada sertifikat TOEFL deh pas yang kemarin ya, gelombang kemarin. Gitu, setahu aku. Kalau sekarang ada sertifikat TOEFL, tapi memang kalau di univ sebelumnya yang aku tes, di Unisba memang ada harus sertifikat TOEFL gitu ya, 450 gitu skornya minimalnya. Terus bukti kelulusan. Nah, terus sama dulu tuh ada, waktu kemarin tuh aku ada SKCK gitu. Itu harus ada SKCK-nya. Jadi pas nanti kita udah daftar nih, nanti tuh kan yang diklik masuk, kita udah, pokoknya pas kita udah bayar, kita dapat ID sama passwordnya gitu ya. Pas udah daftar, nanti kita ada harus nge-upload file lagi. Ada beberapa file, nah di dalam tuh ada SKCK ternyata gitu. Boleh di next, Kak. Nih, semenit dapur mana ini? Oke, boleh gini, boleh dilanjut ya Kak. Terus ada apa aja sih tahapan tesnya waktu aku tes di UBK kemarin? Yang pertama ada CBT ya, terus ada sesi wawancara juga. Terus boleh di next Kak. Nah, kalau di CBT tuh aku tuh dapat 100 soal kan. Nah, beda dari Unisba, kemarin Unisba tuh banyak banget hitungannya gitu ya. Kalau di sini kemarin kayak 15 kayak 15 soal hitungan gitu ya yang aku ingat. Terus sisanya ya bahan alam. Bahan alamnya ada 30% sama mikrobiologi, tapi mikrobiologinya nggak terlalu gimana banget gitu loh yang aku kira bakal kompleks banget ternyata enggak. Terus kalau apa ya studi kasusnya juga yang biasa-biasa aja kayak ibu hamil datang mual-mual, nah dikasihnya apa gitu, terus kayak hipertensi line pertamanya apa kayak gitu. Terus kalau misalnya teknologi farmasinya
juga nggak gimana-gimana banget sih kemarin Kak gitu. Terus di farmasi komunitas juga nggak begitu banyak. Terus ya aku kira bakal banyak di teknologi, di ya, industri-industri ternyata enggak gitu, enggak terlalu sebanyak itu gitu. Boleh di next Kak. Nah, di wawancara kemarin tuh aku bener-bener dapat penguji yang bener-bener killer banget. Aku juga gak expect bakal dapet yang kayak gitu. Karena temen aku tuh yang ikut tes bareng aku, eh, sebelumnya pernah ikut tes juga di sini. Nah, dia tuh kebetulan dapat pewawancaranya dosen ini gitu ya. Karena itu killer banget ternyata. Aku kan nanya juga ya ke alumni situ, alumni UBK-nya. Ternyata emang dia tuh se killer itu ternyata tah lagi kan. Terus aku ditanya pertama kan tentang biodata diri ya biasa gitu kayak kamu dari mana, Eh, lulusan mana, IPK-nya berapa. Lalu lah jeder aku teh lagi aku aku ditanya lulusan kapan kan. Aku bilang kan aku baru banget nih fresh graduate gitu kan. Terus dia menanyakan skripsi. Nah, itu skripsi tuh bener-bener dalam banget sih nanyanya gitu sebenarnya. Kayak kalau aku kan bikin krim blush ya dari bunga kenop sama ya dari kombinasi ekstrak bunga kenop dan bunga kecombrang. Nah, di situ dia bener-bener nanya yang dari awal gitu. Kenapa kamu milih bunga kenop? Kenapa gini 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 gitu kan? Terus ditanya krim blush kamu tuh isinya apa aja. Siang gongnya lagi, dia tuh nanya evaluasinya gimana gitu kan, bisa jawab nih. Terus korelasi korelasi antara antara evaluasi sediaan kamu sama hasilnya gimana katanya gitu kan. Agak bingung ya Kak, udah mah deg-degan gitu kan. Kita nggak tahu nih mau jawab apa gitu kan sampai ditanya beberapa kali ini enggak gitu, ngerti nggak yang apa saya maksud gitu kan. Akhirnya saya bisa jawab, nah itu kata itu korelasinya apa, pokoknya tentang skripsi kamu tuh harus didalemin banget ya. Mungkin kalau kalian yang pernah apa ya pasti pernah lah ya sidang skripsi gitu. Nah itu tuh kayak itu sidang skripsi vol 2 gitu sama komprehensif vol 2 gitu, itu gong banget itu. Lebih dari apa ya, gak expect gitu aku ditanya kayak gitu. Terus tentang studi kasus waktu itu eh, aku dikasih obatnya pio dulu obatnya bisa kodil karena disuruh pio tuh bisa kodil kayak bisa kodil suppositoria kayak gimana. Terus aku disuruh yang studi kasus pokoknya hipertensi. Aku ditanya obat tentang hipertensi, kolesterol, sama diabetes. Nah, itu. Terus udah gitu, udah deh wawancaranya selesai gitu. Karena dia tuh dalam banget gitu nanyanya sampai aku bingung gitu jawabnya apalagi karena itu deg-degan banget ya karena kalau wawancara dari univ sebelumnya dia benar-benar cuma nanyain eh privasi aku aja kayak siap enggak kalau misalnya nanti tiba-tiba UKI-nya nggak lulus berapa kali kamu siap nggak? Itu ada batasnya kan, kayak dia 3 kali siap untuk di DO atau kamu mengundurkan diri kayak gitu. Kalau di sini enggak sih, kemarin ditanya emang sanggup apa enggak buat biaya ke depannya gitu. Itu kan dari penguji aku ya. Kalau aku dapat dari temen aku sih, dia nggak ditanya yang sedalam aku gitu. Dia cuma ditanya pribadinya aja gitu, nggak kayak aku gitu. Jadi itu balik lagi menurut aku ke hoki ya, hokinya kita dapetnya dosen atau pengujinya kayak gimana. Terus kita harus tenang sih, kemarin aku nggak tenang ya, jadi deg-degan banget. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Oh ya sama, aku ditanya apa susah buang air besar bahasa kedokterannya kalau kata dia tuh apa gitu. Itu kan pengetahuan umum ya, tapi karena aku deg-degan gitu, aku jadi ngeblank banget kayak saran aku jangan deg-degan, jangan nervous, jawab aja gitu. Sebisa kamu meskipun pokoknya jangan sampai ada yang dipas aja kalau menurut aku. Oke, boleh di next Kak. Jadi kan aku udah tadi udah bilangnya udah jelasin kayak ada beberapa soal dari pejuang apoteker yang plek ketiplek gitu ya.
kayak ini gitu contohnya yang bagian pengawasan mutu, suatu industri farmasi menemukan banyak tablet yang di-reject pada saat uji keseragaman kandungan. Bagian produksi menemukan bahwa saat proses pengempaan granul mengalir tidak lancar pada alat kemah. Sih, egois kayak gitu. Eksipien apakah yang diperlukan untuk memperbaiki permasalahan tersebut? Nah, ini soalnya benar-benar ketiplek ya menurut aku. Terus di sini berarti kalian tuh harus tahu eh, apa ya, kayak kalau aku belajar dari modulnya banget gitu ya, nanti kalian bisa dapet kok di modulnya gimana sih cara ngafalinnya gitu. Kalau di sini kan agak bingung ya gitu ya. Nanti kalian baca aja gitu. Nanti tuh ada jawabannya Glidan. Kenapa Glidan? Glidan karena Glidan memiliki fungsi untuk memperbaiki sifat alir dari granul yang kurang baik. Terus bisa next Kak. Terus di sini ada seorang anak berusia 10 tahun mengalami buang air besar berulang dengan feses encer karena makan makanan sisa kemarin. Setelah didiagnosis oleh dokter, pasien terkena diare yang disebabkan karena bakteri Shigella. Pengobatan lini pertama yang tepat adalah dari ABC ini, dari pilihan ini, yang dipilih itu cotrimoxazole. Karena aku kan ingat ya waktu itu tuh dari modulnya juga. Jadi kalian tuh menurut aku worth it banget lah buat masuk ke pejuang apoteker karena di modulnya tuh udah apa ya, udah rapih gitu, rangkumannya udah plok gitu. Jadi kita tinggal belajar, gak usah harus ngerangkum-rangkum lagi gitu kan. Nah di situ tuh ada diagnosis klinisnya dulu apa, infeksi genital gonorea tanpa komplikasi kan. Terus bakteri penyebabnya kan eh, Neisseria gonorrhea. Nah, pilihan pertamanya ada cefuroxim plus doxycycline. Terus pilihan keduanya ada ceftriaxone plus doxycycline. Terus yang pilihan ketiganya ada eh bentar ya Kak, kayaknya aku salah baca. Aduh, sorry. Sepertinya sudah benar, Diva. Jadi di sini soalnya anak usia 10 tahun, berarti kalau 10 tahun kan kita nggak bisa kasih yang belum tentu ya kan antibiotik orang dewasa sama anak itu sama ya kan. Ada beberapa yang tidak boleh diberikan kepada anak. Nah, di sini pasiennya itu terinfeksi Shigella. Nah, Iya, Shigella itu yang kita biasanya ada ya si Koci, Shigella, Cotrimoxazole gitu. Cotrimoxazole-nya adalah first line terapi. Nah, itulah kenapa jawabannya Cotrimoxazole. iya Oke. Kak. Kan kita biasa ada tuh ya buat cara-cara ngingetnya. Oke. Ya, ya guys. Jadi dilihat bakterinya apa, terus Betul. Lini pertamanya. ya, terus lini pertamanya apa, Hmm. gitu. Maaf ya Kak, aku deg-degan. Gak apa-apa, enjoy, enjoy, enjoy. Terus Oke, boleh lanjut. Ah, kakak, ini ya farmasi komunitas ya, ngitung HJA ya. mm-mm. Karena di soal-soal kemarin tuh yang aku ingat ada HJA HJA. Iya, ini Cuman biasanya memang langganan. iya kayak aku lupa kalau angka pastinya berapa gitu. Jadi aku ngambil soalnya ini aja. Cuman itu tuh kayak pasti ada aja menurut aku karena di pas waktu Unisba ada, waktu di UBK juga ternyata ada gitu. Jadi di sini ada berapakah harga jual paracetamol tablet per strip dengan HNA?
HNA itu harga neto apotek 10.000 per strip. Terus margin yang ditetapkan adalah 10% dari harga belinya dengan PPN-nya 12%. Jadi rumusnya itu HJA sama dengan HNA kali PPN kali margin. Jadi HJA-nya sama dengan HNA-nya nih masukin 10.000 kan tadi 10.000 per strip dikali 1,12 terus dikali marginnya 1,1. Kenapa 1,12 sama marginnya 1,1? Kita pakai cara cepet ya. Aku juga diajarin dari pejuang apoteker ini. Di PPN 12% itu gimana sih? Jadi tulis satu koma diikuti angka di depan persen, jadi 1,12. Terus margin 10% ditulis satu koma diikuti angka di depan persen jadi 1,1. Nah, udah nih kan 10.000 dikali 1,12 dikali 1,1. Jadi jawabannya 12.320. Oke, Oke, bisa. bener banget. Coba deh, kakak sebelumnya, ya. Jadi, kenapa 1,12? Karena itu cara cepetnya ya kan. Jadi, 100 plus 12% itu kan jadi 112% ya teman-teman ya. Nah, jadi 112% itu berapa angka desimalnya? 1,12 gitu. Nah, kalau PPN-nya 5%, berarti kan dia masih satuan tuh. Berarti 1,0 baru tulis angka 5 gitu. Jadi kalau masih di bawah 10, 1,0 baru tulis angka PPN ataupun marginnya. Tapi kalau udah di atas 10 atau di angka 10 sendiri, itu 1,10 berarti 1,1. 11 berarti 1,11 kayak gitu. Jadi kita ada beberapa trik gitu ya. Emang nggak semua sih bisa ada cara cepatnya, tapi sebagian besar itu ada. Nah, kita nggak bisa juga ya, Diva, yang mengharapkan angkanya ketiplek sama, tapi kita harus tahu konsep kayak gitu. Oke deh Kak Diva, keren banget. Yuk lanjut, boleh dilanjut. Oke, ini supo ya. Mm-mm. Kemarin juga ada soal yang kayak gini nih, suruh hitung berapa Mm-mm. gram oleum kakao yang diperlukan untuk membuat Mm-mm. sedia. Soalnya tuh hampir sama kayak gini, cuman nggak terlalu sama gitu. Jadi kan soalnya ada seorang apoteker, apoteker penanggung jawab di apotek akan membuat suppositoria dengan basis oleum kakao yang mengandung obat X 10 miligram dengan bobot 3 gram. Diketahui nilai tukar untuk obat X adalah 0,70. Berapa gram oleum kakao yang diperlukan untuk membuat sediaan tersebut? Jadi di sini kita diketahui dulu gitu kan, kalau nulis di catatannya gitu ya, obat X yang diperlukan sama dengan 10 miligram kan, tadi obat X-nya Mm-mm. 10 miligram. Jadi, berapa nih tadi suppositorianya 10 dikali 10 suppositoria, jadi sama dengan 100 miligram. Berat suponya berapa? 3 gram kan tadi, terus yang diperluinnya berapa suppositoria? 10 kan dikali 10 suppositoria. Berarti 30 gram. Terus nilai tukarnya 100 miligram dikali 0,070 kan 70 miligram berarti 0,070 gram. Terus berapa kan tadi yang ditanya oleum kakao ya yang diperlukannya. Oleum kakaonya sama dengan 30 gram. Tadi kan berat supo 30 gram dikurangi 0,070 gram. Jadi jawabannya 29,930. Oleum Oke, kakao. yang diperlukan. Iya, benar banget. Jadi, teman-teman, suppositorio itu kan dia sediaan padat ya. Nah, jadi bayangkanlah seperti misal bakpao mungkin ya. Jadi kan bakpao tuh yang ada tepung, di dalamnya biasanya kan ada isinya gitu. Nah, namanya obat itu kan dia sudah jelas ya teman-teman ya, berapa gram. Misal suppositoria yang isinya bisa kodil. Bentar ya, ini bisa kodil. Nah, berarti kan ada basisnya. Basisnya yang ibaratnya tepung tadi kan. Terus di dalam basis itu udah ada yang namanya si
bisa kodil, yang dulcolax mengatasi konstipasi. Nah, misal bisa kodilnya itu berat totalnya 2 gram. Berarti kan kita ambil basisnya oleum kakaonya tidak 2 gram. Kenapa? Karena ada zat aktif yang kita tambahkan. Zat aktif itu kan dia padatan juga yang memberikan ruang berat gitu. Makanya dicarilah nilai pengganti di mana kita harus kalikan nantinya dengan si ininya, nilai tukarnya dari si zat aktif itu gitu. Oke deh. Masih ada lagi nih Kak soalnya? Ya Kak, kalau nggak salah Oh, satu lagi, oke, oke. Bahan alam ya? bahan alam. Kemarin tuh Mhm. banyak, ada beberapa soal nggak banyak, kayak beberapa soal bahan alam. Jadi cuma nanyain dia bahasa Latinnya apa nih, kayak kemarin kurkuma, Oh, kayak gitu Kak, kayak kan kurkuma. Ya. Kunyit, jahe, iya, jahe, berries medicinal. kayak kumis kucing gitu kan ini. Terus Hmm. di modul pejuang apoteker ada ya itu Iya, beberapa iya. gitu. Jadi Mhm. eh, kan pasti apa ya kayak mungkin beberapa tumbuhan yang paling sering keluar saat tes PSP Mhm. itu tuh ngebantu banget sih kan menurut aku karena aku yang susah ngehafal jadi kayak tahu nih oh ini kayak kita jadi kerekam gitu semuanya pas lihat modulnya gitu. Terus eh, ada juga kan beberapa soal yang kayak studi kasus gitu kan pasti ada ya Oh. catatan buat ngehafalinnya gitu. Di situ kalian tuh bisa tahu dapat mind mappingnya gitu. Sumpah itu Mhm. karena jadi gampang banget ngehafalnya Kak. Apalagi kalau kita tulis ulang ya mind mappingnya Iya, atau kalian print betul. atau kalian tulis ulang itu tuh Mhm. ngaruh banget buat dihafalin sama kayak kita pas baca soal oh iya nih ini oh iya ini nih oh iya nih gini gitu. Terus kalian tuh jadi ngeh gitu oh aku pernah nih baca yang ini karena kita nulis sendiri terus kalau mind mapping kan Iya. oh, ini gitu loh. Itu loh Kak. Menurut aku worth it banget sih. Setuju. Jadi ketika kita di kelas kita dengarkan konsep-konsep dasarnya, terus di situ udah ada contoh mind mapping dan memang kita minta ya Diva ya untuk teman-teman melengkapi kembali gitu kan. Karena kan sambil dijelasin kita juga sambil nambahin di catatan-catatan. Nah, tujuannya memang kami harapkan teman-teman yang ikut kelas itu yang melengkapi itu supaya makin lengket. Ternyata Diva menerapkan dan bekerja ya Diva ya tutorial itu kayak gitu. Good job. Oke, Kalian juga oh, lagi nulis mind map ditempel kayak aku ini aku ditempel semuanya. keren. Aku tulis gitu biar kayak tiap kali belajar kalian tuh ingat gitu gimana sih oh, ini nih kayak apalagi sama tulisannya diwarna-warniin jadi kalian ingat Iya. oh ini tuh warnanya yang ini gitu jadi tuh udah ngehafalinnya buat aku yang gak suka belajar itu worth it banget Kak gitu. Oke, syukur deh. Alhamdulillah. Dan itu juga udah menyicil ya Diva ya untuk ujian kompetensi apoteker nggak sih? Ya kan, udah dicicil dari sekarang. Mm-mm. Kak, Jadi nggak gelabakan nantinya. Oke, boleh di next. udah Ah, ya. sudah selesai. Oke deh, terima kasih Diva untuk sharing-sharingnya. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, boleh banget tulis di kolom chat. Kalau misalnya mau on juga boleh ya, on mikrofon. Oke, ini sudah ada satu pertanyaan, tapi mungkin eh, dari sayanya dulu ya. Saya mau mengevaluasi dari yang disampaikan Diva. Jadi memang iya ya teman-teman yang lulus dari S1 farmasi ketika ingin bekerja misalnya di pelayanan, setahu saya kalau peraturannya belum berubah lagi, belum tidak bisa membuat yang namanya STR. Jadi TTK itu yang bisa buat tenaga teknik kefarmasian, STR-nya itu adalah teman-teman kita yang dari D3 farmasi. Jadi mau tidak mau memang teman-teman harus yang namanya
lanjut ya ke studi apoteker. Lalu yang kedua, Diva, ingat tidak waktu sertifikat TOEFL itu kamu tesnya di lembaga apa? Kan biasanya tuh ada ya yang resmi gitu. Kalau Diva sendiri kemarin tesnya di mana? Aku kemarin ikut di kampung Inggris gitu kalau nggak salah ada yang Oh, online gitu kak pokoknya kalau nggak salah namanya kampung iya kak kalau nggak kampung salah. Inggris. Ya, ada online. Saya juga dulu, seingat saya sertifikat TOEFL saya juga online. Jadi teman-teman ini penting juga. Ketika diminta sertifikat TOEFL, kalau ada lembaga-lembaga resmi tertentu, biasanya Unpad tuh mencantumkan tuh ya. Ini. Nah, teman-teman berarti pilih di salah satu itu. Tapi kalau tidak dicantumkan, nah itu biasanya kita boleh kok dari misalnya yang dia online dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau belum yakin, tanya ke kan ada tuh ya biasanya admin admin itu boleh banget kita tanya, jangan malu, jangan sungkan gitu. Oke, Diva kemarin waktu UBK kan 100 soal tuh ya sorry, pertanyaan kefarmasiannya itu berapa lama? 100 menit kah? 100 menit semuanya satu soal Hmm, kayak nggak ada berarti kebagi section-sectionnya kan biasa suka farmasiannya berapa mm, ininya berapa mm. satu soal dalam 100. Oke, berarti memang udah gimana ya, udah mensimulasikan gimana ujian kompetensi apoteker ya teman-teman ya. Jadi satu soal itu 1 menit. Tapi kalau ujian kompetensi apoteker itu 200 soal. Jadi karena ini masuk apoteker, jadi memang udah dilihat ini teman-teman potensi-potensi kalian nantinya siap mental atau tidak dan lain sebagainya. Oke. Lalu em, jadi dari yang Diva sharingkan gitu ya, ternyata di wawancara itu hampir saya pikir gitu ya, atau yang saya pengalaman saya dari yang saya tanya-tanya, yang lulus. Nah, itu emang sering banget ditanya terkait hipertensi, itu sering banget. Perslainnya apa, terus diabetes mellitus, dislipidemia, karena memang penyakit-penyakit ini itu yang paling banyak, teman-teman, di studi-studi kasus pelayanan kefarmasian gitu. Dan kalau misalnya pun ujian kompetensi apoteker, hipertensi itu lumayan banyak jumlah soalnya. Seperti itu. Jadi udah dapat tips ya dan trik hafalin ataupun pahami lebih enaknya terkait memang hipertensi, kolesterol, DM, seperti itu. Oke. Yuk kita lihat di pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, di Pejuang Apoteker ada rangkuman atau mind mapping materi, Kak? Ada dong, lengkap ya teman-teman ya, dan terupdate. Terus di UBK tesnya online, offline, Kak. Terus ada minimal kelulusan dari S1-nya enggak ya? Kemarin Diva sendiri tes kefarmasiannya online atau offline? Semuanya offline kak dari CBT sampai wawancara offline karena menurut aku kalau offline gitu malah lebih sedikit peminatnya gitu tapi enggak kita kemarin juga banyak gitu kayak kemarin 150 gitu kalau nggak salah. Cuman kita nggak tahu nih kayak satu angkatan tuh katanya keterima 150 orang. Kita nggak tahu per Hmm, gelombang apa. Kalau kemarin mm-mm. ya di Unisba tuh kita dikasih tahu cuman keterima 40 orang. Dan Wow, alumninya tuh 50% sedangkan alumni yang kemarin daftar tuh ada 28 orang. Jadi sangat sedikit kan banyak. kuota. Jadi yang ke daftarnya sedikit banget kalau terus Iya, kalau benar. minimalnya kalau nggak salah ini akreditasi ya termaksudnya kalau nggak salah C deh minimal gitu. Oh, akreditasi minimal. Kalau tahun lulus, Lipa, misal nih lulus tahun ini 2025, lulus tahun 2020, kayak gitu ada nggak ketentuannya, Dek? Batas Kalau kelulusan gitu. kalau nggak salah tuh aduh lupa lagi kalau yang UBK tuh sama apa nggak sama univ lain biasanya 5 tahun ya kak Mm, biasanya kalau iya, biasanya biasa ada. Kalau nggak nggak salah saya pernah kebaca di Pancasila, kalau nggak salah tuh minimal 5 tahun. UI juga ada. Itu teman-teman bisa konfirmasi langsung ke adminnya ya. Boleh kok DM IG-nya itu sekarang semua univ saya perhatikan tuh
aktif teman-teman di Instagram. Pokoknya teman-teman jangan malu untuk bertanya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Oh, untuk sertifikat TOEFL minimal skornya berapa? Hmm. Ada ketentuannya nggak kemarin, Diva? Minimal skornya. Kalau kemarin kan aku kalau nggak salah tuh nggak nyantumin sertifikat TOEFL. Cuman biasanya ya Kak gitu, Mhm. 450 deh biasa. Tuh Unpad Iya. juga 450, 10 kayaknya nggak tahu pukul kata atau gimana gitu ya. Minimal kalian megang lah 450 gitu. Kalau misalnya TOEFL yang online, ini kok banyak apa? Banyak tips and triknya gitu. Ngerjainnya Iya, gimana. bisa. Dan itu banyak banget di YouTube ya, misalnya kayak grammarnya, tips and trick baca reading, di skimming, apa segala macam ya kan? Ya udah banyak tipsnya gitu. Jadi kalian Mm-mm. juga pasti bisa gitu. Lebih dari Iya, 450. harus optimis dulu, jangan pesimis ya. Kalau pesimis tuh udah banyak pikiran kita jadinya kalau gini, kalau gini, kalau gini, padahal kita belum memulai, teman-teman. Jadi harus dimulai dulu, ya kan? Seperti Diva lulus UBK. Nah, Diva punya pengalaman nih di Unisba. Kalau Diva nggak mulai mencoba di Unisba, Diva juga tidak ada gambaran seperti itu ya. Bukan berarti kita harus gimana ya maksud saya tuh. Kita memang harus memulai supaya kita juga bisa mengukur kemampuan kita, teman-teman. Dan jangan ragu dan jangan pesimis ya. Kalau kitanya sendiri ragu sama diri kita, gimana kita mau melangkah kayak gitu. Oke, mulai aja dulu. Sip. Oke, mau tanya, Kak Dipa, bagi tips dong buat belajarnya selain tempel-tempel main mapping gitu. Ada target belajar nggak berapa jam sehari? Oke, Diva sendiri satu hari belajar berapa lama? Terus ada tidak, Diva, target untuk misalnya saya mau ngerjain soal itu sekian banyak, kayak gitu. Ya, kalau tips dari aku sendiri ya, aku Hmm. belajarnya kemarin tuh gak dihitung sih berapa jamnya. Cuman Oh. aku gak bisa belajar gitu. Kalau siap gitu ya kak kayak ngantuk Mm-mm. gitu. Jadi aku malahan belajar gitu loh. Jadi kayak mau ke subuh Oh. gak gitu baru tidur gitu. Makanya kantong mataku rada gimana. Apalagi waktu itu lagi stres kan sampai breakout banget gitu. Jadi kalau Mm-mm. belajar jangan terlalu di press. Cuman kalian tuh jangan bukan dia dipahamin gitu kak. Kita tuh Betul, paham. setuju. Mm-mm. Aku sehari bisa ngerjain 200 sampai 300 soal Wow. satu hari. Ya aku Wow. print sendiri aku di komputer gitu online gitu karena kurang gitu kak. Kayak kalau di print Mm. kita tuh "Wah, aku gak ngerti nih gitu. Gimana nih cara Mm. nanti juga kalau misalnya kalian mau gitu ya. Aku ada beberapa Mm. soal gitu ya kurang kum gitu kan. Ada juga jawabannya gitu, udah ada pembahasannya gitu sama aku udah dibikinin gitu. Kalau kalian mau nanti bisa DM aku gitu kan. Terus pokoknya harus yakin terus tapi ada satu titik aku di mana aku udah nggak mau belajar kak gitu karena udah capek gitu Ya, kayak Hamin betul, tiga betul, betul. aku gak belajar sama sekali karena ya udah gitu gimana lagi gitu Hamin tiga tuh tips dari aku Hamin tiga mau tes jangan jangan kemana-mana terus doa yang kenceng gitu sama minta doa restu itu ngaruh banget sih sama kalau di sama duha sama Mm-mm. sholat malamnya tahajudnya dikencengin tips dari aku gitu soalnya aku bukan yang belajar dari ini aku tuh kejar tayang enggak aku kejar tayang banget sebulan aku belajarnya 1 bulan. iya karena aku kan ikut kelas juga ya kak siapa tadi Februari ya kalau nggak ya, salah tadi Fatu. ya gimana kak Diva ikutnya kelas Februari kan kalau nggak salah ya. Di akhir ya, Februari udah ujian. iya aku gak ada sebulan berarti ikutnya malahan besoknya udah aku tes itu kan masih ada kelas gitu aku ikut kelasnya juga
Udah aku ikut Wih, kelas, udah mantap ikut semangatnya. kelas, 2 kelas lagi gitu. Jadi kalau misalnya mau terstruktur ya belajarnya, kalau aku kan belang betong ya kalau bahasa Sundanya. Jadi belajar enggak gitu. Jadi kalian harus, kalau orang yang kayak aku, kalian harus punya tutor, ada mentornya gitu. Harus ikut bimbel. Kalau aku gitu, soalnya kalau aku belajar sendiri nggak akan bener, kayak harus ada temennya gitu loh. Kayak harus ada yang ngarahin. Oke, Diva, keren banget. Bener-bener ini ya, dor-doran ya sampai 200-300 soal. Saya nggak sanggup. Itu juga ada yang kayak Keren, keren. segituan lah. Oke, jadi saya tambahin juga ya, teman-teman. Jadi saya itu alumni S1-nya dari STFI Bandung. Iya, saya sekolah di Bandung, Diva. Jadi dulu agak-agak bisa sih sebenarnya Sundanya, tapi sekarang udah lupa. Iya. 3 tahun yang lalu. Terus saya lanjut apotekernya di Universitas Indonesia. Jadi kalau saya lihat kemiripan saya dengan Diva belajarnya, jadi yang bekerja di kita adalah kita lihat dulu, kita dengerin, terus kita print, kita tulis ulang supaya apa teman-teman? Karena ketika kita melihat, kita tulis ulang, kita tuh berpikir. Nah, berpikir itu adalah proses kita pahamnya. Karena belajar itu kan sebenarnya kata kerja ya. Belajar itu adalah kata kerja yang di dalamnya itu adalah proses. Jadi belajar itu outputnya apa? Kepemahaman kita gitu. Bukan berarti um, belajar itu seperti kalau jadi kan kalau ada outputnya kita paham, berarti itu adalah proses yang harus kita terima. Enak tidak enak, itu harus kita terima dulu dengan logowo, dengan ikhlas gitu. Jadi memang sangat penting sekali kita kenal diri kita. Kita kenal diri kita itu apa gitu ya. Kita kenal bagaimana nih cara belajar yang sangat bekerja ke kita. Nah, kalau saya juga sharing sedikit ya. Kalau saya tuh morning person. Saya tuh bisa tidur cepet banget jam 7 malam, jam 8 malam saya tuh bisa tidur. Jadi saya bangunnya cepat, jam-jam 3 pagi, kayak gitu. Dan saya senang banget belajar. Justru saya senang banget Diva belajar tuh kalau siang ada matahari, nggak tahu saya tuh senang banget. Jadi matahari bersinar terang, oh iya, saya jadinya ke bawah seneng gitu ya. Jadi itu dia, kita harus kenal kita yang paling bekerja di kita. Nah, bagaimana cara kita mengenalinya harus dicoba, teman-teman. Kalau saat ini, ya kak aku belum tahu cara belajarku paling efektif gimana. Coba, misal setelah kelas ini besok pagi, teman-teman coba belajar pagi-pagi subuh, terus nggak bisa ngantuk. Nah, coba besok belajar siang, besoknya lagi belajar malam. Nah, jadi dari situ kita tahu kita paling oke-nya tuh di kapan. Yang kedua, benar banget, kita harus buat target ya. Hari ini kita belajar apa, besok belajar apa, dan seterusnya. Kalau teman-teman punya buku pejuang yang pertama, itu ada di belakang namanya kartu belajar. Nah, kartu belajar itu udah dibagi teman-teman. Teman-teman mau persiapan yang sekian bulan itu ada. Jadi per harinya itu teman-teman belajar apa, waktunya juga ada, nanti disesuaikan kembali itu ada. Itu juga bisa dipakai teman-teman untuk teman-teman persiapan masuk apoteker. Dan benar banget ya, prodi apoteker itu dengan prodi S1 jumlahnya sangat jauh. Lebih banyak prodi S1 dibandingkan apoteker. Jadi memang harus benar-benar persiapan yang matang dari teman-teman semua. Oke, Diva, saya sangat ini ya, sangat on fire dalam persiapan masuk apotekernya. Dan alhamdulillah lulus ya, terbayar semua segala doanya, usahanya, tidak ada yang sia-sia. Kak. Maaf Kak, untuk yang non alumni berapa persen ya yang diterima? Kalau Diva kemarin berapa tuh Diva waktu yang UBK yang terakhir? Oh, kemarin tuh sempat ada yang nanya juga ya Kak, pas kita Hmm. ruang CBT gitu kan, kita berapa nih yang gitu. Nah, si ibu bilang kayak, oh kita pokoknya keterima satu angkatan 150, cuman kita nggak bisa ngasih tahu alumni berapa, Oh. non gelombangnya berapa. Jadi kayak bener-bener sebenarnya kayak abu-abu, real abu-abu, kita nggak Hmm. peluang masuknya berapa gitu. Jadi bener-bener aku juga nggak tahu gitu guys, kayak berapa persen non alumni yang Yang keterima, persen alumni yang keterima gitu. Jadi belum bisa hmm.
Kalian harus coba dulu sih. Ini gelombang kedua loh, kayak bisa lah gitu. Yang kemarin kan udah ada yang masuk gitu. Jadi kayak Iya. mengurangi orang-orang yang mau masuk masuk lagi gitu menurut aku. Oke, jadi memang nggak semuanya kampus nulis secara gamblang ya, berapa non alumni yang diterima ya Diva ya. Biasanya ada tuh kalau kayak Unpad memang jelas ya ditulis ya berapa untuk non alumni, UI juga sekilas juga berapa yang diterima. Nah, pengalaman saya teman-teman, kemarin tuh waktu saya yang non alumni tuh saya lupa angka pastinya berapa. Tapi itu tuh kuotanya tidak kita penuhi juga sama non alumni. Berarti saya punya pemikiran saya tersendiri kalau ternyata nilai kita, jadi ada NBL-nya sepertinya, nilai batas lulus gitu ya. Jadi kenapa ada gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4? Nah, itu untuk memenuhi kota itu, teman-teman. Jadi kenapa nggak gelombang satu aja kah semua dilulusin? Nah, itu dia, setiap kampus itu, setiap univ itu ada nilai-nilai batas lulusnya. Contohnya misalnya UB, Universitas Brawijaya. Ada yang lulus kemarin lalu sharing. Nah iya Kak, kalau misalnya CBT kita itu di atas 60, kita nggak lanjut, kita tidak lanjut wawancara. Tapi kalau di bawah 60, lanjut wawancara. Jadi memang setiap kampus itu teman-teman beda-beda untuk sistem penerimaannya seperti itu. Jadi benar banget ininya juga ya supaya tidak mempengaruhi mentalitas kita. Ya sudahlah, mau berapapun yang diterima, saya mau berjuang. Mungkin seperti itu ya Dipa kesimpulannya ya. Mau berapapun kuotanya, kita optimis aja gitu. Kayak berdoanya kenceng banget. Bener-bener kalau aku tes di Unisba sama di yang UBK ini tuh beda banget. Karena persiapan Beda. juga lebih pede. Terus lebih yakin aja gitu. Yakin aja dulu gitu. Urusan ke Ya. belakangnya kan pasti perjuangan gitu nggak akan apa ya nggak akan sia-sia terus kita juga berdoa doa itu dengan tangan kosong itu nggak mungkin banget cuman ada beberapa yang mungkin agak lama turunnya gitu. Rezekinya ya, timeline setiap kita beda-beda itu yang harus kita terima dengan legowo. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Mau dong soal-soalnya Kak Diva, IG-nya apa kalau boleh tahu? Kak Diva boleh tahu IG-nya atau waktu di Pejuang kamu kita tag nggak ya, Dek? Saya lupa lagi. Kayaknya nggak di tag deh kak aduh lupa aku. Nanti aku Ya tuh udah deh, iya. Atau boleh tulis di kolom chat atau nanti tulis ke Minjua nanti biar di waktu di IG story mungkin boleh di tag Kak Divanya. udah Oh, aku udah ada nih. share. Oke. Ini Iya ya kak. guys untuk IG-nya. Oh ya kak aku tuh kemarin sempat denger sih kayak 75 orang gitu kalau dua gelombang berarti 75 deh kayaknya kalau dua gelombang kalau angkatan 33 kemarin Oh. 150 berarti kalau cuma ada dua gelombang kemungkinan 75 orang masuk gelombang satu 75 orang masuk gelombang dua deh kayaknya gitu deh kak. Hmm, berarti 75-nya Kalau udah sama alumni nggak tuh, Diva? Nggak tahu ya. ya kayaknya alumni non alumni sih kak kayak mungkin 30 alumni sisa 30 non alumni sisanya non alumni gitu mungkin atau nggak kebalik gitu. Oh. Karena mereka juga biasanya kalau mereka punya alumni mereka sendiri, mereka juga memprioritaskan alumni mereka sendiri ya kan. Nggak mungkin mereka egois ya. Kemarin kak, Oke. kebetulan dikasih tahu kayak apa sih kemarin tuh biayanya gitu cuman nggak tahu ya kalau Hmm. beda lah. Kita nggak tahu nanti bisa dikonfirmasi ulang aja pas tes gitu kadang suka beda kayak uang bangunan berapa gitu. Oh. Mm-mm. Kalau di pas kemarin ada sumbangan nggak di pas? Ya sumbangan uang bangunan gitu kemarin minimalnya 20 juta gitu Kak kalau nggak salah. Hmm. Bisa kelipatan 5 juta kalau nggak salah apa 6 juta gitu pokoknya tapi itu aku Hmm. oh, Kak, aku kira nggak akan lulus kan karena swasta nih gitu. Pas Dikirain dilihat nih ya kan angkanya. iya Oh, kamu minimal. udah
udah aku isi minimal aja, paling minimal kita coba aja. Soalnya pas aku ngisi waktu itu dia kelipatannya 8 juta Kak kalau nggak salah gitu. Eh, Wow. kelipatan 8 juta minimal berapa ya, 12 gitu apa 16 gitu kalau non alumni gitu. Aku nembak aja waktu waktu Unisba tuh aku nembak 30 juta aku nggak masuk. Kataku, ah nggak masuk gitu. Aku coba peruntungan aja di UBK gitu, kemarin tuh 20 juta minimal gitu. Aku ngisi seminimal Hmm. pokoknya. Ya tuh guys. Jadi pas kemarin aku wawancara juga, oh iya, jadi aku keingetan pas aku wawancara kemarin juga, eh, si dosen, bapak dosennya itu ngomong gitu ya, oh iya dosennya tuh pakai kacamata ya, nggak muda banget, nggak, udah bapak-bapak aja gitu. Itu sumpah itu killer banget. Shock gitu. Aku tandain beliau, ternyata beliau ada, liat IG-nya tuh ada mukanya, ternyata dia orang penting gitu kataku. Oh. Terus kataku kok dia killer banget gitu. Terus dia tuh ngomong kayak, yo, wawancara ini sebenarnya nggak apa ya katanya, bisa menentukan bisa enggak, tapi kalau hasil CBT-nya jelek kalian juga, kamu juga nggak bisa masuk, wah gitu kan. Apalagi kalau dia gitu kan, gimana ya guys ngomongnya, Iya, makin ini ya. Makin terpressure. tuh pressure banget kan. Apalagi kalau sumbangannya mah saya emang nggak masalah katanya gitu kan, cuman kayak melihat apanya dari saya gitu ya. Soalnya pas terakhir dia nanya, aku lupa dia nanya apa, perhitungan pokoknya. Pokoknya kalau wawancara Hmm. kita nggak expect ditanya perhitungan, untuk aku bisa jawab. Kalau aku nggak bisa jawab, nggak tahu ya kak gitu. Dia bilang ya, kalau misalnya keterima apa gitu ya, kalau misalnya jangan lupa pokoknya doa restu katanya dia gitu. Terus sama Hmm. kepikiran sama uang bangunan kamu yang dicantumnya itu rendah apa enggak, soalnya dia kemarin katanya gitu, dia cerita ke saya katanya gitu. Jadi Oh. itu nggak mempengaruhi Oh. meskipun kita swasta katanya gitu. Cuman ya kita Hmm. nggak lihatnya dari apa gitu. Jadi saya keinget juga Deva ceritanya Kak Nisa, salah satu tutor kita. Jadi Kak Nisa itu S1-nya UMY, apotekernya Unpad. Nah, jadi waktu sumbangan, jadi waktu di zaman Kak Nisa ya, itu bisa sumbangan itu 0 rupiah. Dan Kak Nisa tulis itu 0 rupiah. Dan Kak Nisa lulus, guys. Jadi jangan khawatir ya. Kalian tulis yang minimal sekian, tulis minimal sekian itu nggak khawatir. Diva sendiri minimal lulus ya Diva ya. Itu kan gambaran untuk tim evaluasi kampus. Nah, kira siap tidak nanti UKAI dari segi pengetahuan, mentalitas teman-teman. Kenapa saya bilang pernah satu soal 1 menit? Itu kan butuh persiapan mental, tidak hanya pengetahuan kita. Kayak gitu. Oke deh, ternyata membuktikan ya sumbangan minimal bisa kok lulus, Soalnya bisa di highlight itu. ya, temen aku ikutan gelombang sebelumnya kan, angkatan sebelumnya, Mm-mm. otomatis angkatan tiga di gelombang kedua, dia emang ngisi sumbangannya kecil, sekarang sumbangannya gede, dia lulus. Nah itu juga kita gak bisa prediksi apakah nilai dia Betul. besar gitu, wawancaranya Benar. lancar, gak tahu ya gitu. Jadi jangan Mm. berkecil hati. Nah, sumbangannya di minimal itu nggak apa-apa. Kita mah nyoba-nyoba gitu ya, kita tahu rezekinya di mana gitu. Kemarin aku nyumbang yang gede, tapi gak masuk gitu kan. Jadi ya kita di mana, rezekinya kita di mana gitu. Oke, Kak. Kak, ada lagi pertanyaan baru masuk. Dari Kak, maaf, untuk seluruh pembayaran sampai selesai kakak kemarin berapa? Berapa tuh, Diva? Kamu totalnya dari pembangunan semester. OSCE bayar lagi nggak, Diva? Untuk kebutuhan OSCE. Sinyal Diva sepertinya bermasalah Eh, deh. Atau sinyal saya ya? Bentar ya.
Oh, Udah ada. udah bagus di. Ah, udah bagus, udah bagus. Iya, aku dari pendaftaran 600. Pokoknya bangunan Mm-mm. 20, bangunan 20 juta. Mm-mm. Eh sama yang itu teh satu lagi 45 juta tuh seluruhnya. Tapi aku nggak tahu kak kalau OC dan lain-lainnya bayar lagi atau enggak. Oh. Itu di luar kita PKPA ya. Kalau kita PKPA itu pasti kemarin cuma dijelasin kayak gitu aja gitu. Karena mungkin waktunya mepet gitu kan. Dari dia lagi nyiapin mau CBT sama wawancara, jadi nggak sempet nanyain. Tapi nanti coba aku tanyain ya, itu tuh seluruhnya apa enggak. Tapi dari temen aku kemarin sih katanya udah seluruhnya gitu, udah sama OS. Biasanya kalau sudah besar angkanya seperti ini udah include sih. Tinggal nanti Iya. mungkin yang kalian bayar sendiri itu teman-teman kalau misalnya nih kita mau ujian OSCE, nah itu kan nasional, kita daftar, nanti dia biasanya ada pembayaran administrasi itu dan nggak terlalu gede sih. Saya lupa berapa, 200.000 atau 500.000 gitu. Itu biasanya kita sendiri karena kita bayarnya masing-masing ke sistem nasional. Tapi kalau berubah lagi kita tidak tahu. Oke, berarti kisaran biaya total itu 66 jutaan lah ya sama biaya pendaftaran sekitar itu. Memang biaya apoteker ini mahal, teman-teman. Jangan pernah sia-siakan momen kalian nanti ketika kuliah apoteker. Serap ilmu sebanyak-banyaknya, ilmu yang bagian mana nih? Skill ya. Jadi kan kita banyak magang PKPA namanya. Nah, nanti di situ teman-teman harus belajar belajar bagaimana ya skill kita sebagai apoteker. Tidak hanya skill public speaking kita sebagai apoteker, terus karakter diri kita, value-value sebagai seorang apoteker. Kan teman-teman nanti ketika magang, teman-teman melihat gitu ya, mencontoh apoteker-apoteker yang sudah berpraktek gitu. Contohlah hal-hal yang baik. Contohlah hal-hal yang bisa membangun karakter diri kamu pastinya seperti itu. Oke, teman-teman ada lagi yang mau ditanya-tanya? Kak, kalau sudah lulus apoteker, apa aja pilihan karirnya, Kak? Oke, mungkin ini boleh dijawab oleh saya ya. Pilihan karirnya tuh banyak banget, ya kan? Bisa di bidang pelayanan kefarmasian, teman-teman bisa kerja di rumah sakit, teman-teman bisa kerja di klinik, teman-teman bisa kerja di apotik, atau teman-teman bahkan bisa jadi pengusaha. Pengusaha apotik, pengusaha misalnya laboratorium kesehatan yang pastinya bekerja sama ya dengan dokter, dengan tenaga tenaga medis lainnya. Teman-teman bisa bekerja di industri obat tradisional. Bahkan kita nanti ada KLIA ya, yang apoteker yang berpraktek di industri. Nah, teman-teman yang, oh aku pengen banget nih industri, tapi aku belum ada gambaran. Nah, teman-teman boleh tanya. KLIA adalah QA, ya. Biasanya apoteker itu ada di QC, QA, R&D, seperti itu, teman-teman. Terus teman-teman bisa bekerja di dinas kesehatan, terus di Badan POM, Balai POM, BPOM. Banyak. Di ini juga bisa, teman-teman, di balai karantina, karantina-karantina di bandara-bandara itu bisa. Terus banyak banget ya sebenarnya tuh. Teman-teman kalau kepo, teman-teman bisa lihat tuh di misalnya ada seleksi masuk PNS, teman-teman bisa lihat apoteker di situ banyak banget, teman-teman. Di balai di badan karantina itu bisa, terus di mana lagi ya? PBF, pedagang besar farmasi juga bisa. Bahkan buat kosmetik sendiri juga bisa ya kita ya. Tapi itu pastinya butuh kerjasama yang luas, yang banyak. Contohnya ibu siapa? Ibu pendiri Paragon Group. Itu kan apoteker, teman-teman. Ya kan? Dexa. Dexa itu juga pendirinya seorang apoteker. Gitu. Jadi pengusaha. Tutorial gampang lulus dong, Kak Diva. Gampang lulus. Gimana, Kak Diva? Gimana? Gampang lulus kah? Atau butuh sangat perjuangannya ibaratnya berdarah-darah? Itu yang perjuangan aku. Pastinya gimana ya? Gampang atau tidak gampangnya mungkin itu lebih ke hoki ya, Kak Diva ya. Tapi
teman-teman saya pernah baca buku dan saya pernah dengar di podcast sendiri, keberuntungan itu datang ketika kita siap. Nah, Diva tadi kalau saya lihat dari ceritanya, saya dengar dari ceritanya, Diva sendiri pun mempersiapkannya bahkan 200 sampai 300 soal per hari. Jadi beruntungnya Diva itu datang ketika Diva siap, siap UI dan Diva lulus gitu. Jadi gampang itu teman-teman kamu peroleh ketika kamu siap. Kamu siap, kamu peroleh kalau kamu mau persiapkan diri kamu. Setuju Diva? Kak. Karena kan harus dijemput. Kalau kita nggak ngejemput, kita nggak akan pernah dapet rezeki itu menurut aku gitu. Jadi kalau bilang gampang juga nggak gampang ya Kak gitu. Berdarah-darahnya berdarah-darah banget gitu. Oke, jadi mungkin gampang itu teman-teman versi kita menimbang emosionalnya beda-beda ya. Pastinya dari pengalaman saya dan pengalaman Dipa yang sudah persiapan masuk apoteker, ada proses yang cukup melelahkan gitu ya. Namanya kita manusia, aduh capek banget. Apalagi misalnya kita punya pengalaman yang tidak enak gitu ya. Nanti gimana ya kalau saya nggak lulus lagi? Saya sudah belajar apa segala macam. Jadi kita mungkin ada saat-saat kita menuntut gitu ya. Seharusnya saya lulus dong apa segala macam. Tapi kembali lagi, ya ini kan usaha saya. Kalau Tuhan belum merestui, ya saya harus terima juga dengan logowo kayak gitu. Oke, teman-teman harus dijemput ya. Bagaimana menjemputnya? Harus persiapan. Oke, terus, oke, oke, oke. Kak, pas di UBK setelah pendaftaran udah dikasih kartu ujian, nah di situ hanya ada tanggal ujian untuk sesi, ruangan dan jamnya itu dikasih tahu sama admin lewat email atau kita harus tanya ke admin lewat chat WA ya Kak? Gimana tuh Diva kemarin kamu? Sudah langsung jelas tidak Diva tanggalnya, waktunya, ruangannya? Kalau aku kemarin di kartu ujiannya udah jelas sih Kak. Kalau Hmm. untuk malam ini ya center kayak gitu kan. Sama di CBT Center biasanya langsung ada. Cuman ya aku nggak ada tuh sesi. Tadi sesi pertama jam 8 sampai jam 9. Kalau sesi keduanya jam 9 sampai jam 12. Kalau itu untuk wawancara ya Kak. Un- udah ada sih Kak semuanya. Kalau aku ya nggak Hmm. kurang kurang beda gitu. Oke, berarti memang biasanya udah ada teman-teman, tapi kalau misalnya tidak ada, betul banget ya, kita tanyakan ke admin. Tidak salah kita bertanya. Oke, kalau pengalaman Kak Dipa sendiri udah jelas tertulis tanggal, waktu, dan lokasi. Oh, ada. Ada sampai aku tempel juga ini tanggalnya yang nggak ada malah sesi Oh. sih kalau ruangan ada CBT Center untuk tes potensi akademik. Terus untuk untuk wawancara kan beda sehari. Kalau misalnya sesinya kemarin sama semua sih. Oh, oke, oke, oke. Karena dosennya banyak ya, dosen pengujinya ya. Ya pokoknya dia muter-muter gitu pas CBT. Hmm. So, Ah, oke, ini Diva, ini ada pertanyaan yang unik banget. Kak pernah nggak ketemu soal perhitungan tapi lupa rumusnya? Gimana cara Kak Diva ngerjain soalnya? Gimana tuh Diva? Kalau iya, saya sebelum Diva jawab, kalau saya ya, kalau saya kali-kaliin aja teman-teman. Kalau ada angkanya ya udahlah ini kayak gitu. Kalau Diva sendiri gimana? Kalau lupa. kali-kaliin semua oh, ada kalau ada jawabannya ini. Kalau misalnya nggak ada win-win solution nembak. Ada kalau Daripada kita kosong. iya kalau misalnya kita nggak nembak ya guys, kita tuh bakal wasting time banget itu ngabisin waktu dan masih banyak banget soal yang belum kita jawab. Jadi tips dan trik dari aku itu soal hitungan kalau udah ketemu hitungan tandain aja dulu kalau kalau di soal itu kan bisa ditandain ya. Kayak soal ini belum dijawab, kita bisa tandain nih soalnya belum dijawab. Itu tandain
tandain aku yang susah ya, sekiranya belum bisa jawab lewat, sekiranya belum bisa jawab lewat. Jadi jangan sampai kita teh ketemu soal yang susah terus kita teh mikir lama sampai soal ya kejawab. Nah itu yang bikin deg-degan di akhir kan itu ya, kalau misalnya kita tuh nyesel banget loh nanti ini nggak dijawab padahal gampang, kita malah ngaco gitu jawabnya apa. Menurut aku yang menurut kalian Hmm, dulu itu dikerjain duluan gitu biar gak ngabisin waktu setuju. ya. Setuju banget. Jadi, teman-teman, tipsnya saya setuju banget sama Kak Diva. Jadi, ketika nanti kalian ujian kompetensi apoteker pun gitu. Ketika soal hitungan, kita langsung skimming. Oh, ini lama nih. Tandain dulu. Jadi, kalau triknya, kerjain dulu soal klinis. Jadi, soal klinis itu biasanya yang nggak hitungan, kita baca dulu pertanyaannya di akhir, itu ketemu langsung jawabannya. Jadi, kita harus curi waktu dan curi skor nilai dulu gitu kan, kita udah tahu nih gambaran-gambaran, oh aku udah banyak bener kok gitu kan, aku yakin aku udah banyak gemak. Jadi harus yakinkan diri kita. Bagaimana kita yakin? Karena kita paham konsep dan materi. Selanjutnya kita masuklah ke perhitungan-perhitungan karena biasanya perhitungan itu ada yang lebih dari 1 menit gitu teman-teman, untuk meng-up nilai kita kembali. Oke, biar kita nggak panik. Kalau kita misalnya fokus di satu soal yang sulit, soal-soal yang lain yang mungkin mudah, kita abaikan. Ketika soal yang mudah tersebut waktu kita tinggal sedikit, kita panik gitu, jadi nggak total, takutnya poin skor kita gitu. Ingat ya. Oke, ada lagi kah yang mau ditanya-tanya teman-teman? Di sini semakin malam semakin dingin. Gitu. Kalau di Bandung masih dingin nggak, Diva? Diva di mananya di Bandung, di daerah mana? Kebetulan aku masih di rumah sih Kak. Aku bukan orang Bandung. Oh, Aku di Purwakarta. oh, Purwakarta. Purwakarta Jawa Tengah ya? Aku Purwakarta Kak, sebelahnya Bandung sama sebelahan sama Karawang. Oh, Jawa Barat berarti kan? Kalau Jauh. Karawang kan, iya. Kak, saya mau masuk apoteker, tapi masih minder karena kurang skill bersosialisasi. Boleh minta tipsnya, Kak? Oke, tipsnya ya, kalau saya sebenar-benar benar-benarnya adalah sangat introvert. Tapi tuntutan pekerjaan, apa ya, tuntutan pekerjaan itu yang saya lihat, kalau saya diem, saya tidak bersosialisasi, maka relasi jadi sedikit gitu ya. Kalau saya tuh gini teman-teman, misal nih ya, saya ada di circle yang baru, saya tidak kenal siapapun, saya suka senyum. Jadi ketika orang lain lihat mata saya senyum gitu. Terus setelah itu udah beberapa lama waktu, nah saya tanya, eh, saya Novi. Jadi saya kenalin dulu diri saya. Saya Novi. Nama kamu siapa? Gitu. Jadi saya memperkenalkan diri saya dulu. Itu cara saya untuk saya masuk ke circle pertemanan yang baru. Itu cara saya, salah satu cara saya untuk bersosialisasi. Terus misal nih saya sharing, saya kan dari Medan. Jadi kita tuh kan biasanya beda-beda budaya ya teman-teman ya. Misal seperti Dipa dari Purwakarta ke Bandung. Nah, kita akan belajar budaya Sunda ya Dipa ya. Nah, bagaimana cara kita bersosialisasi? Kita lihat dulu teman-teman, kita amati. Gimana ya? Misalnya cara bersosialisasi lingkungan tempat kita nantinya akan tinggal atau hidup gitu. Nah, misalnya saya saat ini ada di China. Saya melihat bagaimana obrolan itu dimulai dari meja makan gitu. Jadi saya lihat di sini budayanya menerima orang baru itu adalah kita makan dulu, nanti ceritanya itu dari apa yang dimakan. Oh, seperti ini budayanya. Jadi saya eh, 10-15 menit saya amatin dulu. Oh, seperti ini. Jadi saya mulai bertanya, oh, kalau ini tumbuhan apa gitu. Jadi saya mulai bertanya gitu. Jadi tips bersosialisasi itu adalah amatin dulu, lalu beranikan diri kamu untuk bertanya 1 sampai 2 pertanyaan. Kalau mau berkenalan, kenalkan dulu diri kamu. Saya Novi, gitu. Kamu ini, oh iya, kamu asli orang sini. Nanti kan dia akan
panjang tuh gitu. Apalagi kita misalnya non eksternal, mau tidak mau kita harus bersosialisasi gitu ya. Jadi memang bersosialisasi itu penting untuk menambah relasi dan kenyamanan kita. Nantinya apalagi kita akan dalam jangka waktu yang panjang di tempat tersebut gitu. Atau dari Diva sendiri, Diva berarti kan merantau tuh ke Bandung. Gimana Diva kalau tips dari kamu cara bersosialisasi? Ya, kalau dari aku tips and triknya gitu ya. eh Kita jangan malu buat kenalan gitu. Sebenarnya aku disebut ekstrovert juga enggak, kadang malu-malu juga gitu ya, kadang ekstrovert gitu. Jadi mulai aku sih kayak mulai dulu apa nih kayak topiknya yang masuk nih gitu kan kayak pertama kali kita kalau di aku S1 kemarin kita ada asrama ya gitu kan. Itu otomatis kita ada berapa orang di situ dari berbagai macam daerah gitu kan. Kayak kita nanya dulu dia dari mana, kayak gitu kenalan dulu aja pertamanya gitu kan. Terus eh apa ya biar kita tambah pede kayak gitu. Kita bisa ikut himpunan-himpunan mahasiswa gitu. Kalau aku dulu ikutan himpunan mahasiswa juga di S1-nya. Jadi kita juga itu kan pasti ada pengabdian masyarakat kayak gitu-gitu kan. Kita pasti ngomong sama orang gitu. Jadi dilatih public speaking-nya gitu. Menurut aku kayak gitu sih, Kak. Iya, sama mau tidak mau kita harus paksakan ya kan? Kalau nggak kita punya temen gitu. Kemarin juga aku tes UBK pas di ruangan karantina kan kita kayak bingung ya ngangong-ngangong gitu kan. Nggak nggak kenal gitu. Jadi aku nanya eh, lulu baru coba pertama kali atau gimana gitu. Terus lulusan dari mana, kenapa milih ke sini gitu kan. Apa udah berapa kali coba PSPA ini kata aku. Kalau enggak gitu kita sendiri aja terus gitu. Kita kan makhluk sosial ya. Kita nggak akan mungkin bisa hidup sendiri, guys menurut aku. Iya, benar setuju. Jadi, teman-teman, percayalah, kamu pasti punya kemampuan untuk memilih pertanyaan yang kira-kira sensitif, tidak sensitif, dan itu em, sesuai tidak ya dengan topik yang mau ditanyakan, misal sharing Diva waktu mau ujian. Nah, jadi kan cocok tuh kita tanya, ih, kamu dari mana? Dari kampus mana? Gitu kan. Kamu selain kampus ini coba di mana aja? Atau kalau misalnya, kadang kan ada ya teman-teman kita yang langsung berubah tuh mukanya. Jadi kita baca juga gesturnya. Oh, berarti pertanyaanku mungkin ini terlalu sensitif untuk dia misalnya. Nah, itu boleh kita teman-teman kita sambung kayak gini. Oh, nggak apa-apa kalau misalnya kamu keberatan untuk jawab, nggak apa-apa. Gitu. Kita ini udah dewasa, kita udah di atas 20 tahun, jadi it's okay untuk kita menyampaikan juga kalau kamu keberatan untuk jawab pertanyaan saya, tidak apa-apa gitu. Oke, tipsnya. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Diva. Saya juga pernah coba tes di UBK, Kak. Apakah wawancaranya masih sekilas skripsi? Karena UBK masih buka pendaftaran, tapi agak minder daftar lagi. Oke, mungkin ini boleh saya jawab ya. Tadi sudah sangat dijelaskan oleh Diva. Tidak hanya sekilas skripsinya, bahkan detail, karena tergantung ke pewawancara kembali. Lalu ditanya juga tadi terkait pengetahuan umum kefarmasian, misal hipertensi, first line terapinya, dislipidemia, diabetes mellitus, seperti itu. Kak Diva, untuk peluang masuk apoteker non alumni apakah besar? Diva sendiri kemarin non alumni berapa Diva yang diterima di UBK? Berapa mahasiswa? Aku kurang tahu sih Kak kalau yang non alumninya dijelasin juga nih alumninya berapa, non alumninya berapa. Kemarin yang aku tahu ya gitu ya dari pas tes gelombang pertama banyaknya non alumni. Kayaknya kemungkinan non alumni lebih banyak. Karena pas aku nanya-nanya alumni mana gitu kan. Oh, non alumni banyaknya malah yang alumni itu sedikit kalau kemarin ya gitu. Tapi kita gak tahu persen non alumni yang keterima, berapa persen alumni yang keterima. Oke, ya. Jadi tidak dituliskan secara detail berapa non-alumni yang diterima untuk UBK ini ya, teman-teman. Tapi ada beberapa kampus yang menuliskan secara detail. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan, teman-teman? Oke, mungkin saya sedikit tambahkan ya, untuk teman-teman yang daftar di bulan April, kita ada
perubahan jadwal ya teman-teman, karena dari tim edukasi sendiri itu ngasih info ke kita ada sedikit perbaikan sistem, jadi nanti kita menyesuaikan. Nah, nanti kita akan perpanjang teman-teman, biasanya 2 bulan akses, ini kita perpanjang 3 bulan akses ya untuk teman-teman yang ikut di kelas April. Ini memang agak sedikit kemunduran karena memang kemarin kita penyesuaian juga ya dengan jadwal libur seperti itu. Tapi kalau misalnya Kak aku tesnya tanggal segini tapi kelasnya belum selesai, teman-teman boleh banget info ke saya atau info ke admin Ninjua, nanti kita kasih akses untuk bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya itu ada di bulan Februari, di mana Kak Diva juga join di bulan Februari. Seperti itu. Jangan khawatir, kualitasnya tetap sama, teman-teman. Bahkan kita akan selalu melakukan peningkatan. Kak, dosennya cantik-cantik nggak Kak di UBK? Belum tahu. Kak Diva kan belum belum kuliah ya Kak Diva ya. Masih jadi pengangguran soalnya di rumah. Lihat aja di IG-nya ya Ya di IG-nya. untuk dosen-dosennya. Oke, ada lagi teman-teman? Waka-waka siap Kak, oke deh. Kak, berarti kelas April belum mulai besok ya? Belum, nanti kita um, sesuaikan lagi kemungkinan di minggu depan. Jadi kita tunggu info dari tim Edukati untuk LMS-nya atau nanti LMS-nya belakangan teman-teman, yang penting materinya masuk dulu, ini masih kita diskusikan. Pastinya di minggu depan di hari Selasa atau di hari Rabu nanti kita akan info. Tapi kalau teman-teman nanti lihat kita kan kasih jadwal. Kak, saya udah ujian nih tanggal segini, saya butuh nih materinya. Soal-soalnya nanti kita akan kirim, rekaman kelasnya kita akan kasih akses untuk bulan Februari. Jadi teman-teman bisa belajar dulu secara mandiri, nanti teman-teman masih boleh ikut join kelas live kita seperti itu. Ya, side quest nyari jodoh waka-waka kayak gitu. Oke teman-teman, tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Atau dari Kak Diva sendiri, ada yang mau ditambahin, Kak Diva? Ya Kak, udah. Aku rasa cukup. Oke, kalau sudah cukup, Kak Diva, terima kasih. Hatur nuhun, Kak Diva untuk sharing-sharingnya pada malam hari ini. Semoga berkah, pastinya sangat berkah sekali ya untuk saya pribadi dan untuk teman-teman yang persiapan masuk apoteker, dari pengalamannya, tips and triknya, dan pastinya kami doakan studi apotekernya dilancarkan, dimudahkan prosesnya, dan lulus one shot apoteker nantinya. Kasih ya Danya. Kakak juga sehat-sehat selalu, sukses selalu Kak. Amin, amin. Terima kasih, Diva. Semangat, one step jadi teman sejawat apoteker. Makasih Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima Nah, kasih Kak. Selamat malam. iya. Ya, terima kasih. Jinli.